boros-borosin tenaga, material, terus habis itu waktu yang mereka buang banget. Kenapa di organisasi itu harus ada yang namanya darusan? Tapi emang banyak sekali sih orang-orang yang kalau kuliah tuh menambah beban stres. Kayak aku pengen sibuk ini, pengen sibuk itu, aku mencari kesibukan kesana kesini, yang ada malah ya itu tadi capek, stres, capek fisik, capek mental gitu. Kuliah itu hanya menunda pengangguran. Oh my god. Enggak sih, lebih ke kuliah itu hanya penunda pengangguran dengan gaya. Kuliah tuh bukan mencari pekerjaan, tapi kita berinvestasi dengan diri kita sendiri. Tapi emang bener, ada beberapa ya sarjana tuh emang habis lulus terus nganggur tuh emang ada. Banyak. Halo teman-teman, selamat datang di sesi ngos-ngosan ngobrol-ngobrol Santai. Oke, pada kesempatan kali ini kita mungkin akan sharing-sharing session terkait dari diri kita sendiri nih. Pasti dari diri kita sendiri itu kita perlu yang namanya pendapat tentang orang lain. Betul. Nah, misalnya nih kita pengen hal apapun itu, kita pengen dari perspektif orang lain tuh pengennya gimana sih? Kita perlu sharing terkait hal itu. Nanti bebas aja, random aja. Mungkin dari kamu, pengen ngomong apa gimana, itu bebas langsung ngomong aja di sini gitu. Alright. Tapi sebelum itu kayaknya kita harus kenalan dulu gak sih? Betul, biar pemirsa-pemirsa tuh tahu kita ini siapa sih? Oh my god, ini dimulai dari siapa ya? Ini dari kamu dulu yang beda jenis. Iya, yang paling ganteng nih. Oh my di sini ya, di sini. Iya sih. Kayak aku terhina banget ya di sini. Tapi BTW teman-teman, namaku Galang Sadewa. Aku dari mahasiswa PNF, pendidikan non formal. Non formal mana, Kak? Non formal mana ya? UGM. Ya ada dong. Kalau UGM buka mungkin aku di situ sih non formal. Tapi aku di UNJ BTW teman-teman. Oke, siap. Kemudian aku dulu ya, mungkin. Boleh. Oke, halo teman-teman, kenalin nama aku Gea. Aku juga dari mahasiswa pendidikan non formal UNY. Kalau dari aku sendiri, aku Alicia Safa. Aku juga sama. Kita sama-sama dari pendidikan non formal. Ya, oke, mungkin dari teman-teman ada nih kira-kira keluh kesah tentang suatu hal yang pengen kita omongin bareng di sini biar kita saling-saling sharing terkait hal apapun itu gitu. Mungkin keluh kesah selama kalian semester berapa nih? Semester 5 ya? Semester Ya, 5 udah 2 tahun setengah kuliah di PNF UNJ itu. Gimana rasanya? Kira-kira pasti deh kan pasti kayak aduh gimana ya di PNF UNJ gitu kan. Nah, mungkin ada gak sih keluh kesah atau apa gitu mungkin? Kalau dari aku sendiri, jujur rasanya itu strawberry dan nanas. Aduh, Sorry gak level. ini yang bikin beda non formal tuh ini guys, Ya, kita orang-orangnya. nggak normal orang-orangnya. Enggak guys, aku sebenarnya normal. Cuma ya kita harus ada bumbu-bumbu lucu-lucu gitu kan dalam kehidupan biar nggak stres. Biar nggak formal-formal banget. Namanya juga apa? Non Non-formal. formal dong. Non formal. Oke, non formal. Kalau dari aku sendiri ya, aku pengen ini deh. Aku tuh sebenarnya capek 2,5 tahun kuliah di PNF UNY. Kenapa itu? Kenapa tuh? Aku tuh antara pengen menyibukkan diri, tapi juga kesibukan jadinya. Jadi Terlalu yang sibuk kena tuh gitu malah ya. hatinya, perasaannya, terus mentalnya tuh masih dikena gitu loh. Padahal di sini hanya cuman kuliah, tapi main kena tuh mental terus. Fisiknya diajar terus, mentalnya diajar terus tuh kayak, duh, nih gimana caranya hidup lagi ya? Saya udah hidup ya. Tapi gimana cara meneruskan Kayaknya hidup kamu perlu gitu aja. dicas sih, kayak. Iya, Akhirnya butuh apa ya? motivasi Bang. yang lebih gitu ya. Tapi kalau ngomongin kayak gitu, dalam hatiku yang paling dalam, aku tuh juga kayak gitu deh. Karena kayak aku pengen sibuk ini, pengen sibuk itu, aku mencari kesibukan kesana kesini, yang ada malah ya itu tadi capek, stres, capek fisik, capek mental gitu. Jujur masih bingung juga gimana caranya. Nah, berarti nih ya, kalau menurutnya Galang sama Safa, kan ini berarti kita bahas tentang fisik sama mental ya. Ya, Nah, menurut kalian nih, antara fisik sama mental itu kita tuh harus mendahulukan yang mana sih? menurutku akal sehat sih. Soalnya kita nggak berakal, nggak bisa ngapa-ngapain nggak sih? Iya, itu mungkin emang sangat-sangat normal ya. Maksudnya kayak gimana ya ngomongnya ya sama orang spesies ini. Aduh, gini ya maksudnya. Antara fisik sama mental. Mungkin kita yang paling kena tuh fisik sih.
Tapi mental tuh gak akan ada yang tahu mental kita gimana. Paham gak sih? Tapi kalau soal fisik sama mental tuh udah tertulis dalam filosofi Cina. Gimana tuh Mas Galang? Xing Sheng Wan Qi Shang Wang Ying. Oh enggak ya. Lucu Tapi kalau banget sih. menurutku dari aku sendiri ya, fisik sama mental tuh pentingan mental sih, karena mental tuh memengaruhi fisik juga. Ini sedikit fun fact teman-teman, bahwa penyakit-penyakit kayak pilek, terus ada masuk angin, itu tuh kemungkinan besar tuh dari pikiran kita sendiri. Aku sedikit setuju, tapi penyakit yang bakal aku contohin itu GERD. GERD, itu mah itu kan banyak banget sih yang iya. Nah itu selain karena pola makan, itu juga dipengaruhi sama pikiran. Iya betul banget. Stres berlebihan itu bikin asam lambung tuh cepet naik teman-teman. Jadi kalian jangan terlalu stres. Oke, berarti Jadi aku Lebih pentingan mental sih. prefer ke mental ya. Iya betul. sama sih sebenarnya bener-bener. Berarti kita sepakat ya kalau fisik sama mental tuh memang paling bener tuh kita mentingin mental kita dahulu ya. Jangan Betul. fisiknya. Kayak dibawa enjoy. Tapi tadi kan dari aku nih, nah aku pengen tahu dari kalian dong. Kalian selama kuliah di PNFUNJ itu kalian tuh kesibukannya apa sih kira-kira? Dari Galang dulu deh. Dari aku sih cuma berangkat, pulang, Kupu-kupu dong. kena mental sama dosen, terus pulang gitu. Oke, ada yang lain? Masa sih? Aku kayaknya terakhir rapat sama Galang deh. Jangan-jangan iya kita sih. satu organisasi, bro. Oh my god. Iya deh, kayaknya kayak mukanya tuh galang, ya nggak? kan? Iya kan? Betul. Iya. Yang aku dimarahin rame-rame itu, yang sampai kena mental itu. Aduh, enggak, gitu kan pengatakan. Ah, Tapi bener deh. Kita ini kan satu organisasi nih. Oh ya nih, fun fact ya teman-teman. Nggak fun fact sih, lebih ke fakta ya. Fakta kita Fact ini aja. satu organisasi di Hima PNFUNJ. Yoi, Nah, gokil. mungkin kita di sini juga bisa sharing nih. Kita sama-sama tahu kita kerja di satu organisasi yang sama. Kira-kira dari kalian nih, organisasi itu sepenting apa sih? ngomongin organisasi. Boleh dari aku? Suara nyamuk. Oh, soalnya. Kalau menurutku organisasi itu penting karena kita bisa mengasah skill, terutama kalau dari pengalamanku sendiri ya teman-teman. Aku selama berorganisasi itu akhirnya aku bisa ngomong kayak gini. Itu Dulu gimana? gara-gara organisasi. Gitu ya? Iya. Tapi iya banget. Iya banget. Galang itu dulu ya ampun pendiam banget. Iya. Aku dulu SMA pun kan teman-temanku SMA ngobrol sama aku nih. Kayak ngomong sama batu gitu sampai SMA aku. Sekarang kita mau sama apa? Jadi kita sebenarnya sekarang tuh ngobrol sama batu. Oh my god. Maksudnya saking Enggak ya, sekarang udah sependiam itu gitu loh. Gara-gara Betul, betul. organisasi aku bisa sampai seperti ini. Oke. Gitu. Faktanya kita pernah ini ya ngisi di suatu kegiatan. Nah, Galang itu jadi moderatornya aja. Keren banget. Aku baru kedua kalinya jadi moderator guys. Oh, itu karena join organisasi. Ya betul. Makanya organisasi Oke. itu meskipun banyak orang ya di luar sana kayak alah nggak penting, tapi itu semua tuh bagus guys. Cuma ada yang buruk emang ada. Cuman kita ambil yang baiknya aja, gitu. Betul. Bahkan seperti makan tuh kalau banyak-banyak tuh buruk loh. Mm-mm. Iya, iya. Tapi kan kita ambil baiknya apa? Enak Warung. makannya. Ya warung juga ya. Iya gitu. Tapi kalau keluarga, nah itu Berarti kalau kan, keluarga itu nggak baik. Iya. Iya kan? Semuanya itu selalu ada sisi baik. Dan sisi Apa ya? buruknya. Ada hikmahnya lah ya. Iya betul. Tinggal kita mau mengambilnya Oh, gimana ini apa? aja gitu. Yoi. Sebenarnya Oke. ya itu dari aku sendiri sih juga organisasi itu penting banget. Apalagi kalau misalnya aku ngeliat dari sisi kampus dulu ya, organisasi di kampus itu nambah relasi tentunya, terus pengalaman, terus ke apa? Karena aku joinnya organisasi yang ada di prodi, jadi aku lebih tahu nih prodiku tuh sebenarnya ke arah kemana. Terus kita bikin program-program kerja yang selaras sama tujuan dari prodi kita. Jadi nambah pengalaman juga. Yoi. Betul sekali. Jadi sebenarnya tuh kalau kita masuk organisasi itu orang-orang bilangnya kayak
boros-borosin tenaga, material, terus habis itu waktu yang mereka buang banget. Tapi justru tuh dengan kita masuk organisasi, kita tuh dapat menumbuhkan hal-hal baru yang sangat banyak sekali tuh, kayak public speaking, terus habis itu juga relasi, ya kan? Coba kalau kita nggak masuk Hima, kita nggak akan kenal, ya nggak? Iya, betul. Kita nggak akan ngetek di sini juga kan. Ini tuh gara-gara ya hikmahnya masuk Hima tuh bisa kayak gini juga. Betul sekali tuh. Jadi kayak lebih ke jangan mendengarkan omongan orang yang negatif. Misalnya nih kalian dibilang kayak jangan masuk Hima dan lain-lain, organisasi yang lain tuh kayak fokus aja sama diri kalian, tujuannya mau kemana, tujuannya mau kalian gapai tuh apa, tuh fokus aja perdalam diri kalian, tingkatkan diri kalian di organisasi tersebut gitu. Ambil aja hikmah baiknya teman-teman. Iya. Segala sesuatu tuh kita olah dulu lah. Informasi itu betul benar nggak? sekali. Organisasi itu nggak penting itu. Yups. Terus ada nggak sih teman-teman ada yang lain gak nih sharing yang lain gitu, mungkin teman-teman merasakan hal apa atau gimana gitu? Apa ya? Tapi menurut kalian sebagai anak organisasi, kalian benci nggak sama mahasiswa kupu-kupu? Sebenarnya lebih ke bodo amat sih kalau aku prinsipnya. Kalau dibilang benci itu terlalu too much banget ya benci. Maaf. Cuma kayak aku ya, kalau dari aku pribadi itu kayak sebenarnya ini kan perspektif orang lain. Aku jadi takut ngomongnya. Santai aja kita di sini ngos-ngosan. Iya. Kalau dari aku tuh bukan benci tapi kayak sayang gitu loh. Ini kalian dikasih kesempatan yang sama, kayak ini kan terakhir kali kalian mendapatkan pengalaman sebanyak ini sebelum kalian benar-benar bekerja gitu kan. Terus apalagi Kayak ini sayang sih banget gitu. Aku juga ngeliat tuh kan kalau di namanya universitas tuh banyak banget orang-orang rantau ya. Kayak aku mikir orang-orang rantau udah jauh-jauh dari kampungnya ke sini untuk belajar. Kalau mereka cuma di mahasiswa kupu tuh ngapain? Kenapa nggak mengembangkan diri sekalian gitu loh? Karena kalian tuh masuk universitas tuh udah saatnya kalian tuh buat ngembangin diri kalian di situ. Relasi kalian tuh banyak banget, bahkan se-Indonesia, bisa aja juga di luar Indonesia gitu kan. Kenapa nggak dimanfaatin? Nanti kalian udah selesai kuliahnya, pulang ke kampungnya kayak nggak ada cerita baru, nggak ada teman baru tuh kayak yang ngapain gitu loh. Tujuannya kalian ngerantau ke sini cuman ke kupu-kupu doang. Itu sih kalau dari aku mah. Oke, kalau kita kan sering diajak ya anak organisasi ya, kayak itu jualan risol tuh menurut kalian gimana? Tapi kan kita gak jualan risol, ayam geprek gak sih? Sama ini bakso bakar. Bakso bakar. Itu mah dari organisasi kita bro, itu namanya danusan kan. Yoi. Tapi ya emang sih sebenarnya tuh aku masih berpikir bertanya-tanya sama pikiranku ya, kenapa di organisasi itu harus ada yang namanya danusan? Kalau dari aku, mungkin ya ini ya, mungkin itu karena untuk menunjang proker-proker kita loh. Kita tuh banyak banget. Dengan dengan apa? Modal apa sih? Laba dari keuntungan danusan itu ya. Betul gitu. Itu yang memang yang bayarnya bukan kita yang bayar ya. Menurutku danusan tuh sah-sah aja karena kita juga mendapatkan makan juga nggak sih? Betul. Jadi ibaratkan kita nggak perlu nyari makan lagi ya. Iya. Kalau kalian sering lihat mahasiswa kayak kita organisasi sering jualan-jualan tuh, kalian tuh harusnya membeli lah. Gitu. Dengerin teman-teman tuh. Betul lah. Kalau lihat organisasi tuh jualan-jualan keliling. Ya udah, Mas beli Mas. Keliling. Mas beli gitu juga boleh banget. Kita saat kita langsung kayak ya ampun, Masya Allah, tabarakallah, kita dibeli. Hah? Kok kita dibeli? Dagangan kita dibeli. Iya, gitu. Itu maksud aku. Tapi ya fenomena sekarang itu tentang danusan itu ada orang yang pura-pura dari universitas ini gitu. Kalian tahu nggak? Oh, kalau kurang tahu itu. Biasanya ada di Alkit. Itu emang bohongan ya? Ya mungkin ada yang beneran, tapi aku tuh sering banget ngelihat orang itu tuh di situ terus tapi bilangnya dari universitas ini, ketemu selanjutnya dari universitas ini, jadi beda-beda gitu loh. Tapi orangnya sama. Iya, orangnya Ya sama. ampun. Orang yang sama. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Oke. Iya sih. Iya sih. Tapi ya ngomong-ngomong nih soal kuliah, aku tuh kemarin sering banget lewat di FYP TikTok aku. Itu tuh ada kata-kata bilang gini, kuliah itu hanya menunda pengangguran. Oh my god. Enggak sih, lebih ke kuliah itu hanya penunda pengangguran dengan gaya. Tuh.
Sedangkan aku di situ sebagai orang yang berkuliah gitu, aku langsung kesenggol. Wow, berarti kita dikatakan pengangguran dengan gaya dong, penunda pengangguran dengan gaya dong. Gaya apa? Gaya batu, gaya katak apa gaya apa gitu loh. Tapi memang benar sih, setidaknya kita nganggur tapi sekira bro. Aish, anak-anak skenanya, Iya gak sih? skenanya Jogja, Galang. Tuh, Oh my God. Gondes, gentodes. Oh my god. Tapi kalau dari aku sendiri ya soal kuliah menunda pengangguran itu tuh salah guys. Karena kuliah itu tuh kuliah tuh bukan mencari pekerjaan, tapi kita berinvestasi dengan diri kita sendiri. Pendidikan adalah investasi masa Depan. Oh my god. Betul sih, betul. Itu yang betul, harus betul. kalian cermati. Yang kita cari itu ilmu. Soal pengangguran atau tidaknya itu ya, Urusan nanti. iya Iya, betul. Lebih ke kalian itu kerja keras untuk mendapatkan pekerjaan itu sejauh apa gitu. ya, dan juga gini teman-teman, kalau di perkuliahan tuh yang tadi kita bahas ya, kita menemukan banyak relasi dari berbagai daerah. Nah, siapa tahu setelah kita lulus tuh kita mendapatkan pekerjaan itu dari salah satu relasi kita yang kita dapatkan di Betul, perkuliahan. Yes. Itu salah satu impact positifnya dari kita kuliah. Jadi kayak yang nyebut kuliah tuh penunda pengangguran tuh kayak wow, gila sih. Belum kuliah aja sih dia yang ngomong. Ya sih mungkin Antara belum kuliah atau mereka itu sebenarnya kurang luas tentang mencari loker-loker atau betul sekali. Iya sih betul banget. Tapi emang bener ada beberapa ya sarjana tuh emang habis lulus terus nganggur tuh emang ada. Banyak. iya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan juga lulusan SMA juga banyak yang nganggur kan. Iya. Gitu. Jadi kita tuh soal pekerjaan tuh gak ada yang tahu, guys. Rezeki orang berbeda-beda. Yang penting kita tahu ilmu baru di perkuliahan gitu menurutku. ilmunya. Dan juga jangan sampai berhenti usaha kita buat mencarinya aja sih sebenarnya, ya nggak? Yoi. Kalau kita mengandalkan kalau kita lulus kuliah langsung dapat gelar langsung kita bisa daftar kerja tuh enggak gitu juga, ya kan? Ya, bahkan konsep kuliah tuh kalau kalian kuliah karena ingin bekerja tuh itu kayak kurang relevan sih menurutku. Karena kuliah itu ya kita tuh menuntut ilmu bukan untuk mencari kerja. Iya betul sekali. Benar. Tapi emang banyak sekali sih orang-orang yang kalau kuliah tuh menambah beban stres. Ya nggak sih? Karena Mereka nggak enjoy sih kataku. aku juga merasakan stres soalnya. Kita harus enjoy bro, enjoy. Ya, tapi emang aku menganggapnya kayak kita emang harus enjoy teman-teman. Biar kita tuh menganggap kuliah tuh sebagai hal yang sangat menyenangkan. Jadi kita gak akan menganggap itu tuh beban gitu loh. Kita menganggap kuliah tuh pacarannya kita. Kuliah tuh pacar kita. Pacar. Karena di zaman sekarang tuh banyak banget ya anak-anak yang berpacaran gitu. Kalau kamu tahu ya, sekarang tuh orang-orang tuh menganggap pacaran itu rata apa ya? Apa sih ya yang Rata-rata orang menganggap pacaran itu itu sebagai standar kebahagiaan. padahal standar apa? Standar ganda Motor. motor. Aku udah hafal jokesnya. Kita kayak menghina banget orang pacaran. Ya ampun. Terus aku jomblo sih. Tapi Nanti aku juga jomblo. tapi Bilang yalah. jomblo gak? Apa? Aku calling nih pacar kamu. Gak kenal ya? Ya itulah. Ya gimana? Tapi gimana nih menurut kamu? Yang di sini yang berpacaran pacaran. sendiri, Berpacaran sendiri. Berpacaran pacar sama sendiri diri gitu. sendiri dong. Apakah Kalau- standar kebahagiaanmu punya pacar? Ya? Menurutku kita tuh juga harus memilah-milah hubungan. Ya. Sampah enggak? Menurutku hubungan tuh boleh aja, pacaran tuh boleh aja, tapi jangan dijadikan standar kebahagiaan. Gitu. Kenapa tuh? Soalnya kalau ditinggalin gak jadi standar dong. Jadinya Kopling. Pel. Ya kan saking sakit hatinya loh, saking Iya, sakit betul, hatinya. Begitu. Oke, gitu. Iya sih, nanti stres berlebihan. Nyatanya juga depresi. kita gak pacaran, kita bahagia gak? bahagia, tapi Iya, kan? kadang Kesepian. kesemian ya butuh someone to talk lah. Iya sih, Bener sih. sumpah. Menurutku pacaran itu kayak gambler ya sih. Apa tuh? Maksudnya kita tuh gambling. Oh iya, ya game. Iya sih. Kalau kita dapat pasangan cocok, kita bisa ya bisa menentukan kalau itu standar kebahagiaan kita. Iya sih. Tapi kalau kayak kurang cocok, terus hubungan toksik kan, hubungan sekarang banyak. Tapi menurutku secocok-cocoknya pacar itu nggak bakal jadi standar kebahagiaan deh. Karena? Karena apa ya? Bukan pacar gitu loh.
tujuan kayak standar kebahagiaanku adalah ketika aku bisa mencapai tujuan hidupku, dan tujuan hidupku nggak ada di pacar gitu. Oh, Iya sih. Iya kan? gitu. Ya tergantung masing-masing orang sih. Kalau dari kamu sendiri? Tapi aku juga pengen deh. Misalnya nih kita udah semester 5 nih. Betul. Kita ini semester terakhir kita kuliah di teori. Kita semester depan udah langsung Praktek. di luar praktek. Nah, di mana 1 tahun lagi tuh kita udah harus sidang. Maka gak pengen diucapin selamat sidang, ditemenin sidang, foto sidang. Kebetulan UNJ kita diarak guys. Fun fact sedikit. Iya sih, untungnya ada pengarakan wisuda ya. Iya. Jadi sedikit mengobati, kita nggak perlu yang Kalau dibandingin diucapin sama pacar, aku tuh lebih, ini random aja sih sebenarnya. Karena aku tuh perantau ya, aku perantau di sini, terus aku jarang makan masakan orang rumah. Jadi aku mengobatinya dengan masakan-masakan Warmindo, terus apa namanya? Kafe. Enggak dong. Oh, enggak. Maaf gak suka Dompet aduh tipis ya. jadi nggak warteg gitu-gitu. Jadi aku tuh pengen ngundang Warmindo tuh untuk ke sidangku gitu loh. Ucapin, jadi kayak itu kayak Selamat spesial ya. Itu sih kamu sih Iya agak kan? banner Warmindo gitu Betul, kok. kayak alumni Warmindo ini, Oh alumni my Warmindo God. ini Itu gitu. keren sih, ide bagus Selama sih. Safa Iya atas kan? 500 kali beli Magelangan di sini. Aku kayak sebagai bentuk ucapan terima kasih, udah menggantikan masakan orang rumah gitu. Makasih sudah. Aduh. Udahlah, besok kalau aku sidang. Ini pesan buat abang-abang Warmindo, kalian sangat berjasa bagi kita. Buat anak kos apalagi ya. Betul, Kita betul tidak banget. perlu mencari makanan yang mahal-mahal, kita bisa langsung nongkrong ke tempat yang paling menyamankan. Paling nyaman di situ dengan harga yang sangat-sangat Terjangkau. betul sekali. Siapa lagi nih ya? Kira-kira ya. Aku Apa tuh ya? banyak sebenarnya, tapi aku tuh lupa ya, lihat muka galau tuh langsung kayak gitu. Aduh. Apa aku nggak usah kuliah ya, langsung nikah aja ya? Langsung nikah. Maka udah mapan. Belum sih. Tapi emang harus mapan kalau nikah. Nah tuh, coba deh. Menurut kalian gimana nih? Nikah dulu apa mapan dulu? Gimana tuh? Menurutku sih ada Bukan. influencer ya, aku pernah dengar di TikTok. Apa? Kalau kita mengejar mapan itu nggak Mapan akan dulu. selesai. Ya. Kalau kita mengejar mapan tuh kita nggak akan selesai dan nggak akan nikah. Gitu. Menurutku bukan mapan tapi cukup. Gitu. Betul sih, betul. Ada yang bilang juga nikah itu kan ibadah paling panjang gitu ya. Tapi dia gak panjang ya. Nggak tahu ya kalau yang itu. Nikah itu kan ibadah paling panjang. Nah kalau misalnya kita mengejar ibadah tersebut, itu rezeki bakalan ngalir terus, bakalan ngikutin kita. Iya betul. Jadi sekali. kalau dari aku mending siap dulu sih. Siap dari pasangan, siap dari diri kita sendiri gitu. Mental loh, nikah Iya. katanya mentalnya. Dan sekarang tuh kalau nikah tuh ada persyaratan ksusnya lagi teman-teman. Tahu sakit atau enggak? Aduh nggak tahu. Berpasangan. Harus hafal, itu harus hafal. Tapi gimana? Terus itu saling apa ya? Saling hormat. Saling Enggak. saling Saling jaga, saling hormat. Saling gitu lah pokoknya gitu. Kita belum hafal karena kita belum mau nikah. Tapi ada nih. pembahasan cukup unik sih ini. Apa? Mending nikah mapan dulu apa nikah hamil dulu? Waduh. Itu aduh. Pamit. Itu gak boleh. Gak boleh teman-teman. Jangan ya. Jangan. Yang namanya nikah tuh udah ibadah, tapi kan tuh jangan sampai melakukan hal seperti itu untuk menikah. Gitu loh. Jangan married by Insiden. Oh MB. my god. Itu jangan sampai teman-teman. Tapi kalau udah kejadian ya udah ambil hikmahnya aja. Hikmahnya apa ya? Kayak ya dipikirin aja hikmahnya apa ya. Tapi misalkan jangan sih ya. Seperti yang tadi Galang bilang tuh bener sih menurut aku. Kita nggak harus papan dulu dan harus nikah dulu. Maksudnya tuh kan tuh nikah tuh ya kalau kan rasa dirinya udah cukup. Jangan misalnya nih terpaku misalnya Safa udah nikah, kita seumuran. Aku harus nikah juga. Tuh nggak harus kayak gitu betul. teman-teman. Jangan berlomba-lomba untuk menikah. Ya, Cari dulu kebahagiaan, tujuan, dan juga kecukupan diri kalian masing-masing. Jangan sampai kalian tuh nikah tanpa ada persiapan yang matang. Tuh jangan sampai. Nikah tuh sekali seumur hidup. Ya, Itu perlu diingat. Jangan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 100 kali, banyak dan lain-lain. Dulu bahkan cita-citanya Galang tuh nikah 9 kali. Iya, iya.
Betul, dia tuh sebenarnya tuh boleh sih, itu boleh sih Galang. Bercanda. Tapi kalau memang kamu berkecukupan sangat-sangat cukup dan bisa poligami secara merata tuh gak apa-apa banget Lang. Poligami 9 tuh itu gak merata sih. Hari aja tuh 7. Kenapa 9? Kamu ini gimana? Filosofi 9 istri tuh gimana tuh? Bagiannya mau gimana? Aku kayak asbun aja sih. Iya sih. Sorry Galang. Asbun banget ya. Tapi gak 9 sih, aku 10. Genap sekalian ya. Genapin sekali. Guys kan 11 Apa kayak 11? Gen Halilintar. Gen Halilintar anak tapi aku istri ya. Iya betul sekali. Tapi kayaknya kan maksudnya sangat-sangat trending sekali hari ini ya. Mulai dari A sampai apa ya, organisasi, nikah, pacaran tuh, tapi nyambung ya. Iya sih. Soalnya itu yang diterima bukan diterima sih, kayak dirasakan Iya, anak-anak yang kita perkuliahan rasakan. gitu. Betul sekali. Apa di sini kita merantau ya, dua-duanya merantau. Betul. Dan Galang tuh warlock doang. Iya gak sih? Iya. Kamu warlock doang ya? Iya, Kamu lagi warlock. doang. Ya gitu teman-teman. Kalau ada aku apa ya? Udah sih sebenarnya. Tapi aku mau Apa? itu sih Apa? agak sedikit membacakan, nggak tahu ya ini mitos atau apa. Tapi itu Hati-hati nih biasanya nyeleneh. kalau kalian tahu ada kata-kata tuh jangan mencintai orang yang maksudnya kita tuh kuliah di situ, tapi jangan mencintai orang yang ada di kota itu. Aduh, Kenapa? kenapa? Soal ya nggak tahu, pokoknya intinya tuh kita nggak boleh. Misalnya kan aku warlock nih, kalian nggak, nah, kalian tuh nggak boleh pacaran sama aku. Emang gak mau. Emang ya, iya sih. Maksudnya itu nggak boleh itu, maksudnya bukan nggak boleh sih kayak. Yang ada di Jogja lah ya, Larangan. seluruh Jogja. Jadi lebih ke yang rantau, jangan apa ya? mencintai yang Mitos, yang Iya, warlock gitu po. Soalnya kalau kita kembali ke sini kita keingat orangnya. Aduh. Apalagi itu kalau yang- kembali dengan orang yang berbeda ya. I see. Ya itu. Apalagi kan misalnya kuliah pacaran nih, mau lulus. Tapi menurutku bukan Kesini tahu-tahu aduh kita keinget. kembali ke sini terus mengingat itu ya. Aku ngelihatnya kayak kalau putus, nah kan tempat rantauan kita tuh ada di sini gitu loh. Iya. Jadi otomatis kita nggak bakal bisa move on semudah itu dong. Iya Iya sih, makanya betul. maksudku kan itu makanya kayak ada mitos kayak gitu loh. Jangan pacaran sama Belum lagi nanti kuliahnya bakalan keganggu dan lain-lainnya. Betul. misalnya aduh aku pernah jalan-jalan di sini kan nggak enak ya. Iya. Tapi ya ngomongin soal rantau dan enggak rantau nih, kamu sebagai apa ya, anak warlock Jogja nih, gimana sih tanggapan kamu ke perantau-perantau gitu? Menurutku Soalnya ada yang bilang kayak perantau merusak Jogja Iya. gitu-gitu kan? ya Iya merusak. iya kan. Kita merusak. Iya, Ya, kita nggak merusak. semua Kita dong. berdua loh di sini. Kamu sendiri. Apa dalam segi apa gitu? Ada plus minusnya sih. Sebenarnya tuh ada minusnya orang Jogja, ada minusnya dari perantau. Mungkin kalau minusnya orang Jogja tuh aku tuh kayak aku kan punya temen nih teman-teman, guys. ada orangnya tuh orang Jakarta. Nah rata-rata orang Jogja tuh kalau nongkrong kan pakai bahasa Jawa ya. Jadi orang Jakartanya tuh nggak ngerti gitu. Ngangong-ngangong gitu ya. Iya. Makanya aku kayak ada yang pernah ngomong tuh kayak orang Jogja tuh kenapa harus pakai bahasa Jawa? Kita kan udah mahasiswa gitu. Ada yang nggak berasal dari Jogja. Itu Oke deh. menurutku kalau minusnya orang Jogja tuh itu sih kayak kita kan punya ada orang Bekasi, Jakarta, maksudnya luar Riau. Banyak sih ya. Bahkan bisa dikatakan itu mini Indonesia karena dari Sabang sampai Sampai Merauke tuh Merauke. ada semua di sini. Iya. Dan orang Jogja tuh malah pakai bahasa Jawa dan mereka yang luar Jogja, luar Jawa gitu harus beradaptasi gitu loh. Iya, Malah mereka yang beradaptasi bukan kita yang kayak menerima. Betul. Itu nggak sih kayak enggak sih juga sih, gimana tapi aku nggak setuju sih. Kadang juga kita yang justru ikut-ikutan mereka. Misalnya nih, aku kan misalnya dari Magelang ya. Aku dari Magelang. Aku hidup di Jogja tuh pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi aku kalau balik ke Magelang itu jadinya sombong malahan. Jadi kayak apaan sih gaya banget mentang-mentang udah di Jogja ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Kayak digituin loh malahan. Tuh kayak lah kan kayak gimana ya udah kena kulturnya orang-orang dari berbagai macam daerah gitu loh. Jadi kayak menurut aku tuh enggak juga sih. plus berarti kita tuh pakai bahasa tuh sesuai keadaan aja. Iya, selalu ada plus Iya minusnya sih. Tapi ya kalau dari segi budaya gitu, kan ada yang bilang kayak budaya Jogja itu kan yang tadinya apa Ya, seadat itu enggak sih? Tapi kayak se-Jawa. ya Enggak sih? sedalam itulah. Iya. Semua Iya. orang melihat Jogja kayak gini. Wow, indahnya Jogja, budayanya sangat
Wow gitu kan, melekat banget. Nah, terus ada banyak perantau gitu-gitu. Menurut kamu gimana itu? Apakah merusak budaya asli Jogja atau gimana? Untuk budaya sih enggak ya. Karena Jogja sendiri kayak contohnya demo kemarin kan Sri Sultan kan datang ya itu pasti Polda itu. Nah, itu kan orang Jogja kayak langsung paham, kayaknya ini udah terlalu berlebihan. Soalnya, iya. Bahkan sampai kita kan di sini kan bukan sistemnya kayak gubernur ya. Kan kita tuh di sini tuh kerajaan, guys. Sultan gitu. Jadi kita tuh respect lah ya orang-orang rantau sangat cinta. Orang Jogja tuh sebenarnya cinta Jogja. Meskipun UMR kita yang dibilang kecil lah. Dan nyatanya orang-orang malah banyak nyaman di Jogja karena ya pengen balik lagi ke sini sih. Ya, suasananya tuh kayak beda gak sih menurut kalian? Adem, kayak ada aduh, Jawanya tuh ngena banget sih. Ya sih. Ngomong-ngomong soal apa namanya? Sultan, aku jadi pengen ke keraton deh. Gimana kalau kita ke keraton yuk? Keraton aja abis ini. Oke, gas gak sih? Gas. Habis ini kan sangat cepetan. Boleh sih itu. Boleh sih. Ini juga aduh, jamnya udah. Pamitan dulu kita sama penonton. Iya deh. Karena kalau kita dilanjut di sini nih, kita bakalan sampai tahun depan di sampai pagi sampai 10 tahun sih. Bahkan. Ini sampai berbusa mulut tuh. Mungkin next kita kalau misalnya pengen ngobrol-ngobrol lagi, kita bisa tuh ke sini lagi. Kita ngobrol-ngobrol di sini lagi. Saling sharing session terkait hal-hal yang kita rasakan dan pengen berbagi pendapat gitu ya, mungkin ya. Next ya. Ya. Mungkin kalian juga bisa tulis pertanyaan-pertanyaan unik di kolom komentar. Sama jangan lupa subscribe Wonder Home Library, teman-teman. Betul banget. Jangan lupa subscribe, like, comment. Betul, semuanya harus dibabat abis. Dihabisin untuk melihat keseruan kita ngobrol-ngobrol. Kan juga boleh loh request tentang kita mau ngapain, ngobrol tentang hal apa tuh boleh. Komen banget. Aja kayak ada kita lagi dong. Ya, itu kita ada itu harusnya apa ya? Hashtag apa ya? Siapa tahu ngos-ngosan akan berlanjut ke part-part selanjutnya. GGS apa? Hashtag GGS. Nah, kalian GGS apa? GGS. Oh my god, itu dia. Banget. Itu kalau kalian ingin konten-konten seperti ini lagi, kalian bisa komen di YouTube-nya Wonder Home. Ketik aja hashtag GGS. Kangen GGS Kak. Gitu, kayak teman-teman. Udah yuk, kita ke keraton yuk. Gak selesai kan? Oke, mungkin itu aja teman-teman, sharing dari kita bertiga. Mungkin semoga next kesempatan kita juga bisa sharing lagi. See you, bye. Terima kasih teman-teman.